Di tengah hiruk-pikuk dan kesibukan kota Madrid yang penuh energi, ada satu tempat yang terasa seperti dunia lain. Tempat yang tenang, hijau, bersejarah, dan menyimpan sejuta cerita. Namanya Park del Buen El Retiro, atau yang sering disebut sebagai El Retiro Park. Taman yang paling terkenal dan paling dicintai oleh warga lokal maupun turis di ibu kota Spanyol. Halo, namaku Xavier, dan hari ini aku akan mengajak kamu menjelajahi setiap sudut taman ini, dari gerbang depannya sampai ke rahasia kecil yang tersembunyi di dalamnya. Hal pertama yang langsung aku rasakan adalah kedamaian. Suara mobil dan kebisingan kota perlahan menghilang, digantikan dengan suara burung berkicau dan semilir angin yang menembus pepohonan tinggi. Taman ini dibangun pada abad ke-17 sebagai taman pribadi untuk keluarga kerajaan Spanyol. Bayangkan saja, dulu hanya bangsawan dan tamu kerajaan yang boleh masuk ke sini. Baru pada abad ke-19, taman ini dibuka untuk umum. Dan sejak saat itu, El Retiro menjadi salah satu jantung kehidupan masyarakat Madrid. Baru beberapa langkah masuk, aku langsung disambut pemandangan yang penuh kehidupan. Di sisi jalan setapak yang rindang, seorang pemusik jalanan memainkan gitar klasik Spanyol dengan penuh perasaan. Nadanya lembut, romantis, dan entah kenapa terasa sangat cocok dengan suasana taman ini. Di sekitar mereka, orang-orang duduk santai di bangku taman, membaca buku, atau sekedar menikmati matahari sore. Momen kecil seperti ini membuatku sadar, El Retiro bukan hanya taman, tapi juga ruang hidup bagi warga Madrid. Beberapa menit berjalan, aku sampai di pusat taman utama ini. Tempat ini disebut Estanque Grande del Retiro, atau danau besar yang menjadi ikon El Retiro. Di kejauhan terlihat megahnya monumen Raja Alfonso ke-11, berdiri gagah di tepi danau. Monumen ini dibangun pada awal tahun 1900-an sebagai penghormatan untuk sang raja, dan sekarang menjadi salah satu spot foto paling terkenal di Madrid. Di sekeliling danau, orang-orang bersantai di rumput, berjemur, dan menikmati hari mereka. Suasananya seperti festival kecil yang sangat tenang. Tak mau ketinggalan, aku memutuskan untuk mencoba pengalaman klasik di El Retiro, yaitu mendayung perahu kayu di danau. Dengan biaya sekitar 10 euroan, kita bisa menyewa perahu selama kurang lebih 40 menit atau 1 jam. Dayung demi dayung, perahu bergerak pelan di atas air yang sangat tenang. Sambil menikmati angin sejuk, aku bisa melihat Madrid dari sisi yang benar-benar berbeda. Bukan jalanan yang super sibuk, tapi di tengah taman kerajaan yang sangat bersejarah.
Setelah puas di danau, aku melanjutkan perjalanan menuju salah satu bangunan paling terkenal di El Retiro, yaitu Palacio de Cristal atau Istana Kristal. Bangunan kaca megah ini dibangun pada tahun 1887 sebagai paviliun pameran untuk tanaman eksotis dari Filipina, yang saat itu masih menjadi koloni Spanyol. Biasanya, Palacio de Cristal dipakai untuk pameran seni kontemporer yang menarik. Tapi sayangnya, saat aku tiba di sini, pintunya tertutup rapat. Ternyata, bangunan ini sedang dalam proses restorasi besar-besaran dan baru akan dibuka kembali pada tahun 2026. Meski merasa sedikit kecewa, melihatnya dari luar tetap luar biasa. Tak jauh dari Palacio de Cristal, aku menemukan sesuatu yang bahkan lebih menarik. Sebuah danau kecil tersembunyi, yang dimana jauh lebih tenang dari danau utama. Di sini suasananya benar-benar damai. Aku duduk di tepi air dan mulai memperhatikan kehidupan kecil di sekitar. Seekor angsa hitam meluncur anggun di permukaan air. Setelah berjalan cukup jauh, saatnya istirahat. Di salah satu sudut taman, aku menemukan kafe kecil dan meja-meja outdoor yang menghadap langsung ke pepohonan rindang. Aku memesan sebotol minuman dan duduk menikmati suasana sambil melihat orang-orang lalu lalang, anjing bermain, dan matahari sore yang menyentuh dedaunan. Ini adalah sisi lain dari wisata, bukan tempat yang spektakuler, tapi tentang momen sederhana yang membekas di ingatan. Setelah istirahat, aku melanjutkan perjalanan ke destinasi terakhir di dalam taman ini, La Roselda atau Taman Mawar El Retiro. Taman ini dibuat pada abad ke-20-an oleh arsitek taman kerajaan, Cecilio Rodriguez. Di musim semi dan awal musim panas, lebih dari 4.000 jenis mawar dari seluruh dunia bermekaran di sini, menciptakan pemandangan yang benar-benar menakjubkan. Meskipun sekarang tidak sedang musim puncaknya, aroma mawar masih terasa lembut di udara dan warna-warna bunga tetap memanjakan mata. Hari mulai sore dan perjalanan menjelajahi El Retiro pun harus diakhiri. Saat melangkah keluar dari taman, aku menyadari satu hal. Tempat ini bukan sekedar kota biasa. Ini adalah saksi sejarah, tempat peristirahatan raja, ruang berkumpul warga, dan pelarian dari hiruk-pikuk kehidupan modern. El Retiro mengajarkan satu hal penting. Kadang, keindahan bukan hanya tentang tempat-tempat yang megah dan terkenal, tapi juga tentang ruang hijau yang memberi kita ketenangan. Jika suatu hari kamu datang ke Madrid, jangan lewatkan taman ini. Luangkan setidaknya setengah hari untuk menjelajahinya. Berjalan, duduk, mengamati, atau sekedar merasakan atmosfernya. Percayalah, kamu akan pulang dengan hati yang lebih tenang dan kenangan yang akan kamu simpan selamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa support channel kecil ini dengan like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menontonnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.